Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, Bapak Ibu boleh tepuk semangat dulu ya. Boleh. Nah, caranya ketika saya bilang tepuk semangat, prok prok prok, prok prok prok, prok prok prok, ngat, semangat. Oke, boleh kita coba. Bapak Ibu, tepuk semangat. 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 Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Yuyun Rusmita dari SMP IT Alfitian. Di sini saya akan berbagi praktik baik tentang strategi dari pembelajaran berdiferensiasi. Oke, perkenalkan kepala sekolah kami ada Pak Heru Purwanto. Beliau ada di belakang menggunakan baju merah. Yang boleh berdiri Pak Heru? Ya, kepala sekolah paling bijak. Oke, baik, terima kasih Pak Heru. Nah, Bapak Ibu, dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi, mengapa kami bagikan hal ini sebagai cerita praktik baik kami? Karena Bapak Ibu, kita coba flashback kembali bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan belajar individu peserta didik kita untuk mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Nah, di kelas saya mengajar dengan siswa kurang lebih 32 peserta didik dengan karakter dan kemampuan yang berbeda. Kemudian sebelum sekolah kami menerapkan kurikulum Merdeka, sebelum ditunjuk sebagai sekolah penggerak, saya secara pribadi dan mayoritas teman-teman di sekolah kami melakukan proses pembelajaran dengan menyamaratakan dari sisi konten, dari sisi sumber belajar, bahkan menyamaratakan dari sisi asesmennya. Nah, sehingga pada saat pembelajaran timbul sebuah permasalahan, ada gap hasil belajar di antara peserta didik. Jadi antara anak yang mendapatkan hasil belajar tinggi, gapnya besar sekali dengan peserta didik yang mendapatkan hasil belajar yang rendah. Nah, jadi apa yang salah nih? Berpikir apa yang salah dari proses pembelajaran ini? Ketika kami masuk pada kurikulum Merdeka, ternyata salah satu solusi yaitu dengan menerapkan pembelajaran secara berdiferensiasi. Sehingga muncullah tantangan bagaimana cara menyusunnya. Nah, tantangan-tantangan yang kami hadapi, yang pertama, kami belum memiliki data tentang profil peserta didik. Selanjutnya juga kesulitan bagaimana mendapatkan data profil itu secara efektif. Kemudian kami harus menentukan bentuk diferensiasinya ini seperti apa. Selanjutnya bagaimana dengan asesmennya jika berdiferensiasi. Nah, untuk itu kami melakukan aksi, ada beberapa langkah, kurang lebih 5 langkah yang kami lakukan. Yang pertama, langkah pertama kami berkolaborasi dengan guru BK dan juga wali kelas. Nah, pada pelaksanaannya di sekolah kami dengan guru BK telah membuat angket dan beberapa cara untuk mendapatkan profil dari peserta didik, dan hasil itu kami simpan di drive milik SMP sehingga semua guru dapat mengaksesnya dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Langkah yang kedua, kami mencari informasi, kemudian menyusun modul ajarnya. Nah, di sini saya mencari informasi bagaimana cara menyusun modul ajarnya, mencari komponen di modul ajar itu apa saja, kemudian berdiskusi dengan wakil kurikulum beserta teman-teman sejawat mengenai bentuk diferensiasi yang cocok diterapkan di kelas itu yang seperti apa. Apakah diferensiasi konten, diferensiasi proses, atau diferensiasi produk. Kemudian juga
memilih bagaimana menerapkan asesmennya seperti apa. Langkah berikutnya, kami membuat open class. Nah, dalam arti kata supervisi, Bapak Ibu. Jadi, saya melakukan proses pembelajaran yang disupervisi oleh kepala sekolah, juga melibatkan rekan sejawat untuk melihat dan mengukur sejauh mana proses pembelajaran diferensiasi itu telah dilaksanakan. Langkah yang keempat, kami melakukan refleksi dengan melakukan refleksi terhadap peserta didik. Nah, pada pelaksanaannya mayoritas kami menggunakan refleksi peserta didik dengan mode deal. Jadi komponennya hari ini saya belajar apa saja, yang membuat tertarik apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa, mereka ingin tahu tentang apa. Jadi itu dalam refleksi peserta didik. Selanjutnya, langkah yang kelima, kami melakukan refleksi guru dengan item-item yang juga tercantum dalam modul ajar. Dan hal ini juga yang ditanyakan oleh kepala sekolah pada saat evaluasi setelah proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, Bapak. Nah, refleksi hasil dan dampak. Setelah proses pembelajaran berdiferensiasi, ternyata peserta didik lebih aktif dan hasil yang didapat pun sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mereka peroleh. Dan gap yang sebelumnya terjadi, yang tadi jaraknya jauh gapnya, sekarang lebih mendekat, tidak terlalu jauh lagi hasilnya. Karena apa? Karena mereka mengerjakan aktivitasnya masing-masing. Selain itu, untuk dari sisi kepala sekolah juga lebih mudah dalam hal monitoring, serta relasi dengan rekan sejawat juga lebih erat. Dan terakhir, tips dari saya yang telah melakukan proses pembelajaran diferensiasi, jangan segan untuk berkolaborasi, Bapak Ibu, karena jalin relasi dengan rekan sejawat dapat mendapatkan solusi dari permasalahan kita di kelas. Yang kedua, jangan takut salah, karena jadikan pengalaman mengajar sebagai bahan perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, terus gali informasi, tingkatkan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik untuk mengembangkan proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Ada dokumentasi proses pada saat menggali informasi, berkolaborasi. Selanjutnya, pada saat proses pembelajaran, lembar refleksi anak-anak, dan pada saat disupervisi dengan kepala sekolah pada saat kegiatan open class. Dan terima kasih dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.